Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah sekarang kita masuk di masdarnya selain sulasi. Dan sudah anak katakan kemarin bahwa masdar selain sulasi semuanya kias. Tidak perlu antum lihat kamus. Dan memang tidak akan ada ditulis di kamus. Jadi itu di kamus hanya ditulis masdarnya sulasi. Antum mau cari masdar selain sulasi di kamus, tidak mungkin antum dapat. Tidak mungkin antum dapat. Paham kan? Karena kalau antum buka kamus, tidak ada masdarnya selain sulasi. Yang hanya ada fi'il madhi tok. Fi'il madhi saja. Fi'il mudhorinya tidak ada. Karena bisa kita tasrif juga sesuai dengan cara membuat fi'il mudhari. Sekarang masdar fi'il rubai mujarrad. Masdar fi'il rubai mujarrad. Tahu rubai mujarrad ya? 4 huruf asli. Yaitu bab fa'alala karena dia hanya punya 1 bab. Fa'alala. Kalau antum dapat bab fa'alala, kiasnya adalah fa'alalatan atau fi'ilalan. Pokoknya kalau ada fa'alala, pasti masdarnya adalah apa? Fa'alalatan atau apa? Fi'ilalan. 2. Ya, fa'alalatan atau apa? Fi'ilalan. Lihat contohnya. Dahrojatan atau apa? Dihrojan. Zalzalatan atau zilzalan. Waswasatan atau miswasan. Pokoknya tidak keluar dari itu. Ini enaknya kalau di atas 3. Antum dapat kata apa saja, masdarnya pasti ini. Fa'lalatan atau fi'lalan. Nah, ini tidak perlu diperluas. Karena memang kiasi. Semua pasti begitu. Pasti seperti itu. Sekarang masdar fi'il thulathi mazid. Telah berlalu pada pembahasan bab fi'il bahwa fi'il thulathi mazid terbagi menjadi 3. Yaitu ada yang ditambah 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Adapun rincian masdarnya sebagai berikut. Masdar fi'il thulathi yang ditambah padanya 1 huruf. Masdar fi'il thulathi yang ditambah padanya 1 huruf. Jika fi'ilnya berwazan af'ala, maka masdarnya adalah if'alan. Jadi kalau antum dapat af'ala, maka pasti masdarnya adalah apa? If'alan. Contoh, aqbala, iqbalan. Ada orang bernama Iqbal, itu masdar dari aqbala. Iqbal. Paham ini kan? Ilham. Masdar dari mana? Alhama. Yulhimu. Ilham. Paham ini? Itu masdar. Aslama. Islam. Ahsana. Ihsan. Akroma. Ikrom. Jelas ini? Ini masdarnya. Sudah pasti begitu. Antum dapat katanya apapun. Seperti itu masdarnya. Jelas ya? Jelas ini? Ini bab yang pertama. Jika fiilnya berwazan fa'ala, maka masdarnya adalah taf'ilan. Jadi langsung. Fa'ala maka masdarnya adalah apa? Taf'ilan. Iya. Lihat. Contoh sabbaha. Tasbihan. Hamada. Tahmidan, kabbaro, takbiron, kallama, takliman. Jelas ya? Iya. Ini bentuk masdar. Bentuk dari masdar fa'ala. Ini kiasan. Tidak ada bentuk yang berbeda dengan itu. Kecuali nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, ada dikecualikan beberapa kata. Itu pun beberapa kata. Itu namanya kitab yang lebih tinggi lagi dalam ilmu sorof. Jika wazannya fa'ala,
Maka masdarnya adalah mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. 3. Masdarnya 3. Kalau dia adalah fa'ala. Jadi punya banyak masdar. Lihat contoh qatala, muqatalatan, kitalan, kitalan. Doroba, mudorobatan, diroban, diroban. Jahada, mujahadatan, jihadan, jihadan. Dipahami ini kan? Alhamdulillah. Selesai. Untuk 3 huruf. Mudah sekali. Alhamdulillah. Hafal bentuknya saja ini. Ini modal hafal bentuk. Ya, wazan af'ala if'alan, fa'ala taf'ilan, ya, fa'ala mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Itu hafal bentuk. Iya. Masdar fi'il tsulats yang ditambah padanya 2 huruf atau 3 huruf. 2 atau 3. Paham ya? 2 atau 3. Maka dilihat pada huruf tambahan di awalnya. Jadi untuk 2 tambahan 2 sama 3 itu dilihat daripada huruf tambahan di awal. Jika diawali oleh huruf alif, lihat bukunya kalau saya baca. Jika diawali oleh huruf alif, ya, di mana ini Abdullah Ihsan saya baca? Lihat bukunya Abdullah Ihsan. Jika diawali oleh huruf alif, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Paham ya? Maka masdarnya adalah apa? Sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf ketiganya di kasroh dan sebelum terakhirnya ditambahkan apa? Alif. Perhatikan itu kaidah. Jadi masdar pada selain 3 ya. Tambah 3 yang ditambah 2 atau 3 yang ditambah 3. Maka masdarnya kalau dia diawali oleh alif, kasroh huruf ketiga saja. Huruf ketiganya langsung antum kasroh. Kemudian sebelum akhir tambahkan apa? Alif. Langsung jadi masdar. Artinya nanti kalau antum dapat kata sebelum akhir ada tambahan alif, pastikan bacaannya kasroh huruf ketiga. Pastikan bacaannya kasroh huruf ketiga. Itu aturannya. Iya. Contoh, ingkasaro. Apa jadinya? Ingki, kasroh ketiga. Sebelum akhir tambahkan alif jadi panjang. Ingkasaro menjadi infataha, ijtama'a, intasoro, istaghfaro. Bahwa istakhroja. Apa? Baik. Jelas ini kan? Alhamdulillah. Jika diawali oleh ta, ini lebih mudah lagi. Jika diawali oleh ta, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madi. Berarti sama ceritanya? Sama dengan bentuk fi'il madi. Hanya saja huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan dhamma. Itu saja. Kalau tadi kasroh ketiga sebelum akhir tambah alif. Kalau itu awalnya siapa? Alif. Kalau awalnya ta, tidak ada tambah-tambah alif. Tidak ada. Antum ubah saja sebelum terakhirnya. Harokati dengan apa? Harokati dengan apa? Dhamma. Maka jadi masdar. Jadi masdar. Contoh ya. Takallama, ubah. Dhamma saja huruf sebelum terakhir. Jangan tambah apa-apa. Takallama. Cuman tanwin akhirnya kan. Itu urusannya nahwu. Tanwin akhir karena tidak ada alnya. Takallama. Takoddama. Ulang. Takoddama. Taharroja. Takhorroja. Taba'ada. Takotala. Tadoroba. Tadoroba. Jelas kan? Demikian seterusnya. Selesai. Selesai. Jadi mudah sekali ini. Jadi kalau dia 5 sama 6, lihat huruf awal. Kalau awalannya alif, maka masdarnya kasroh ketiga sebelum akhir tambah alif. Kalau awalannya ta, sama dengan madi, tinggal dhamma huruf sebelum akhir. Selesai jadi. Masdar fi'il rubai mazid. Masdar fi'il rubai mazid. Iya. Masdar dari fi'il rubai mazid.
Fi'il rubai mazid hanya ada 3 bab. Fi'il rubai mazid hanya ada berapa? 3 bab. 1 bab yang ditambah 1 huruf yaitu tafa'lala. Dan 2 bab yang ditambah padanya 2 huruf yaitu if'an lala dan if'alalla. Adapun masdarnya maka dilihat pada huruf awalnya. Karena sebenarnya 4 tambah 1 berarti kan 5. 4 tambah 2 berarti berapa huruf? 6. Berarti sama dengan 3 tambah 2 dan 3 tambah 3. Sama persis. Cuma kenapa saya tidak satukan? Ya supaya dipisahkan antara 3 sama 4. Padahal sama teorinya. Sama teorinya. Masdar fi rubai mazid yang diawali oleh huruf ta. Jika diawali oleh ta maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf sebelum terakhir diharokati dengan dhamma. Tadahroja jadinya apa? Tadahrujan, tazalzala, tawaswasa. Langsung dhamma sebelum terakhir. Jelas ini? Jelas ini, alhamdulillah. Masdar fi rubai mazid diawali oleh huruf alif. Masdar fi'il rubai mazid yang diawali oleh apa? Alif. Jika diawali oleh alif, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf ketiganya di kasroh dan sebelum terakhirnya ditambahkan siapa? Alif. Ditambahkan alif. Jelas ini? Jelas ya? Jelas ini yang saya katakan? Persis. Lihat. Ihron jama apa jadinya? Kasroh ketiga sebelum akhir tambah alif. Jadi panjang. Ihron jama. Jadi zaman. Jadi sebelum akhir tambah alif. Panjangkan. Ihron jama. Ifrong ko'a. Iksya'arro. Iksya'arro. Kenapa tidak tasdid ro? Kenapa tidak tasdid ro? Karena sudah terpisah oleh siapa? Alif. Iya kan? Tadi tasdid karena tidak ada alif sebelum akhir. Ketika antum tambahkan alif, maka ro-nya terpisah. Dipahami ini? Jadi iksya'arro. Iksya'arro. Jangan lupa huruf ketiga di kasroh. Iksy. Iksya'arro. Itu ma'anna. Paham ini? Itu ma'anna. Sama dengan tadi. Kasroh ketiga. Itu ma'anna. Jelas kan? Selesai masdar. Berarti kita sekarang sudah selesaikan masdar dari 22 wazan. Iya, antum paham ini? Tapi pakai teori jadi cepat. Hanya 2 kali pertemuan. Karena kita pakai teori. Masdar sulasi, muta'addi, fa'lan. Lazim fu'ulan, kecuali 6 kata. Nah? La fa'ila lazim fa'alan, kecuali warna, fu'ulatan. Masdarnya fa'ula, fu'ulatan, fa'alatan. Masdarnya fa'alala, fa'alalatan, fi'ilalan. Af'ala, if'alan, fa'ala, taf'ilan. Fa'ala, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Kalau 5 sama 6 untuk 4 dan 3. Tambah 2, tambah 3, tambah 1 dan 4 kan? Dan tambah 2. Maka dilihat dari huruf pertama. Kalau huruf pertama alif, kasroh ketiga sebelum akhir tambah alif. Kalau huruf pertamanya ta, sebelum terakhir dhamma. Selesai. Dipahami nih? Nah, itu harus dipahami teorinya. Dipahami saja. Karena nanti dibaca kitab, nanti kalau ada pertanyaan, di mana kita tahu ini di dhamma sebelum akhir kalau tak, karena sama-sama gundul. Itu di nahwu ditahu, karena disusun. Kalau ada huruf jer, pastikan di dhamma sebelum terakhir. Misalnya, takallama. Ada huruf jernya di awal. Fi misalnya. Pasti antum tidak baca. Fi takallama. Tidak mungkin. Karena kalau masuk fi pasti isim. Nah kalau isim berarti harus masdar. Berarti dhamma huruf sebelum terakhir. Fi takallumi. Paham jadinya nanti. Jadi disusunan. Tapi kalau ada kode. Bukan fi. Tapi siapa? Kode. Ya, kode tandanya fi'il. Berarti saya harus baca fi'il. Takot takallama. Tidak boleh kot takallu. Salah.
Karena takallu adalah masdar, isim. Paham kan? Itu urusannya nahwu nanti. Urusannya nahwu. Sekarang ini dia urus per lafaz. Nanti bagaimana caranya saya tahu ini adalah masdar atau fi'il. Karena mirip. Lihat ada alnya enggak, ada tanwinnya enggak. Paham kan? Ada alamat huruf jar yang lainnya enggak? Kasro misalnya. Ya, atau ada huruf jar. Dipahami kan? Kalau fi'il pasti ada tanda fi'il nanti. Ya kan? Apakah ada kode, sin, saufa, ta'su, sukun. Atau kalau tidak ada sama sekali, maka pasti penulis akan kasih harokat. Jadi nanti itu dia akan kasih harokat sesuatu yang tidak ditahu. Satu huruf dari kata itu. Jadi satu huruf dia dari kata itu misalnya takallama. Orang tidak tahu ini takallam atau takallum. Maka pasti dia kasih tahu dhamma atau fathah. Huruf yang itu. Karena kaidah dalam baca kitab al-muskil yuskal. Yang tidak ditahu saja yang diharokati. Bukan semuanya diharokati. Tapi yang tidak ditahu saja. Dah? Paham ini? Jadi yang diharokati yang tidak diketahui. Jelas ini? Jelas kita sudah pelajari semua. 22 masdar. Tinggal prakteknya di susunan kalimat. Di susunan kalimat. Ini alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut besok. Babnya isim fa'il insya Allah. Iya. Insya Allah akan segera masuk bab 3. Karena yang paling panjang adalah masdar dari pembahasan isim. Setelah itu isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian zaman makan, isim alat pendek. Alat itu pendek. Paling tinggi 3 kali pertemuan lagi. Paling tinggi. Kalau tidak 2. Paham kan? Insyaallah ta'ala. Baru kita akan masuk bab 3, itu bab terakhir. Itu bab terakhir. Ada pertanyaan? Kan bukan ain, ketiga. Kita atur huruf ketiganya. Yang penting jangan atur huruf lain. Huruf ketiga kasro enggak? Kasro tuh? Sebelum akhir ada alif enggak? Masdar. Jangan pernah atur yang lain. Karena yang lain itu sudah paten begitu. Nah, yang berubah itu huruf ketiga sama sebelum akhir. Kalau awalnya alif. Nah, adapun itu kenapa ainnya berubah menjadi sukun. Padahal tadi berharokat kan. Di bab 3 nanti. Insya Allah. Karena itu harokat perpindahan. Jadi kita fokus masdar saja ya. Karena kalau kita fokus lagi yang lain maksudnya harokat huruf yang lain. Selain yang dikasih tahu itu nanti muncul pertanyaan. Padahal nanti kita akan dapatkan insya Allah. Ada lagi? Apa itu? Bisa. Nah, kan maksudnya bisa 2. 2 itu adalah yang mereka buat masdarnya suara. Kalau ada 2 tuh. Kalau ada 1 baru 1 saja. Sama dengan tadi tuh Pak lalatan fi'ilalan. 2.
Ijti. Di mana? Iya, itu namanya sebelum akhir. Itu dibilang sebelum akhir. Kan huruf terakhirnya an. Huruf terakhirnya ain dah. Berarti setelah ma sebelum ain tambah alif. Itu dibilang sebelum akhir. Kita hitung sebelum akhirnya di mana? Hmm? Apa? Hmm? Oh, baik. Nah, kan tambah alif sebelum terakhir. Intinya sebelum terakhir. Tambah alif. Jadi sebelum huruf terakhir, panjangkan. Nah, panjangkan bacaannya. Tambah alif. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Itu urusannya nahwu. Huruf terakhir nanti kan bisa an, in, un, tergantung penyakit. Nah, misal nanti bijtima'in, ro'aitu jutima'an. Iya kan? Iya kan? Ja'ani jitima'un. Itu urusannya nahwu. Bisa un, an, in. Cuma kenapa pertanyaannya? Kenapa dipatah di sini? Nah, ya masdar. Masdar itu mansub. Tentu sudah belajar di sorot nahwu tuh. Masdar itu hukumnya apa? Mansub. Maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Ya kan? Makanya mansub. Dorob tu dorban. Ya kan? Dorob tu dorban. Sebagai apa itu? Jadi dorban apa mas? Masdar. Hukumnya apa? Mansub. Dan ada juga yang mengatakan begini. Kenapa dia mansub? Dia bilang kan itu maf'ulun bi. Anda tahu kenapa dia maf'ulun bi? Yaitu dia jadikan nama. Jadi dia bilang begini. Doroba yadribu dorban. Jadi ini jadi nama orang. Dia bilang doroba fi'il madi. Yadribu seorang yang bernama Yadribu. Fa'il. Marfu. Tanda rofanya domma. Dorban nama orang juga. Ada nama orang Dorban. Iya, ini fa'il, ini maf'ulun bi. Jadi Yadribu memukul Dorban. Paham kan? Jadi mereka bilang begini, Nasoro yang suruh, ada yang suruh terus Nasoro yang suruh Nasron. Apa artinya ini? Yansur menolong Nasron. Jadi ini mansub sebagai apa? Maf'ulun bi. Dipaksakan sekali begitu. Iya, bilang saja ini masdar. Masdar itu biasanya memang apa? Mansub. Karena dia sebagai maf'ul mutlak atau apa? Maf'ul li ajli. Supaya cepat langsung. Paham kan? Memang ada orang bernama Nasron. Ada orang bernama siapa? Yang suruh. Ya kan? Orang bernama Nasron. Nasr. Paham kan? Tapi nanti pertanyaan setelahnya apanya lagi? Kan ada lagi. Nasro yang suruh nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansorun, minsorun, nusiro, yunsoru. Apa itu semua nanti irobnya? Jadi nanti kita akan irob semua setelahnya. Padahal itu kan sorob, tasrif. Masa kita mau pergi irob-irob? Sudah kan? Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah kita cukupkan. Iya. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.